Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 8 akan membahas mengenai implementasi ISO 14001 tahun 2026 sebagai persyaratan, perubahan, dan strategi penerapan sistem manajemen lingkungan. Saya adalah Rosya Ainunisa bersama Suhada Arif dan juga Ikhwan Ma'rufin. Materi ini kami susun dalam mata kuliah Proteksi Lingkungan dan K3 Terapan yang tentu diampu oleh Bapak Tatan Sukwi KSP MSI. Dalam pembahasan ini, kita tidak hanya akan melihat ISO 14001 sebagai sebuah standar, tetapi juga mencoba memahami mengapa standar ini dibutuhkan, apa perkembangan pada edisi 2026 ini, bagaimana penerapannya, dan seperti apa contoh penerapannya dari berbagai sektor industri. Sebelum membahas ISO 14001 tahun 2026 ini, kita perlu memahami terlebih dahulu mengapa organisasi membutuhkan sistem manajemen lingkungan. Saat ini tantangan lingkungan yang dihadapi industri sudah semakin kompleks. Kita mengenal perubahan iklim dan emisi karbon. Aktivitas industri membutuhkan energi, menggunakan bahan bakar, dan menghasilkan emisi. Karena itu, isu lingkungan sekarang tidak hanya berbicara mengenai limbah, tetapi juga mengenai kontribusi perusahaan terhadap perubahan iklim. Kemudian, pada krisis energi dan krisis air, bagi perusahaan, kedua hal tersebut sebenarnya tidak hanya merupakan persoalan lingkungan, tetapi juga persoalan bisnis. Penggunaan energi dan air yang tidak efisien akan meningkatkan biaya operasional. Kita juga mengenal ESG, saat ini kinerja lingkungan semakin diperhatikan oleh investor, pelanggan, regulator, maupun masyarakat. Kemudian ada target zero net emission yang mendorong perusahaan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca secara signifikan. Karena itu, organisasi membutuhkan sistem yang mampu mengendalikan dampak lingkungan, meningkatkan efisiensi, memenuhi regulasi, sekaligus meningkatkan daya saing. Jadi, sistem manajemen lingkungan bukan hanya alat untuk menghindari pencemaran, tetapi juga menjadi bagian dari cara perusahaan mengelola risiko dan menjalankan bisnis secara berkelanjutan. Selanjutnya, kita masuk ke konsep dasar mengenai lingkungan hidup. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, lingkungan hidup merupakan kesatuan ruang yang mencakup benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup yang mempengaruhi kelangsungan kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Kalau kita tarik ke aktivitas organisasi, setiap kegiatan perusahaan sebenarnya memiliki hubungan dengan lingkungan. Misalnya, perusahaan menggunakan listrik itu merupakan aktivitas organisasi dan sekaligus berkaitan dengan pengurangan sumber daya serta emisi tidak langsung. Perusahaan yang menggunakan bahan kimia menghasilkan limbah, perusahaan yang menggunakan kendaraan menghasilkan emisi. Dari aktivitas tersebut, kita kemudian identifikasi aspek lingkungan. Aspek tersebut dapat menimbulkan dampak lingkungan, maka secara sederhana aktivitas menghasilkan aspek, aspek dapat menghasilkan dampak dan dampak tersebut harus dikendalikan. Ini salah satu logika dasar yang digunakan dalam sistem manajemen lingkungan. Lalu apa sebenarnya ISO 14001 itu? ISO 14001 adalah standar internasional mengenai Environment Management System atau sistem manajemen lingkungan. Yang perlu dipahami adalah ISO 14001 ini bukan standar yang menentukan perusahaan harus menggunakan teknologi tertentu. ISO 14001 ini memberikan kerangka bagaimana organisasi mengidentifikasi aspek lingkungan, memahami kewajiban, menentukan risiko dan peluang, menetapkan tujuan, melakukan pengendalian, pengukuran kinerja lingkungan, dan melakukan perbaikan. Jadi, perusahaan yang berbeda dapat menggunakan teknologi yang berbeda, tetapi menggunakan prinsip sistem manajemen yang sama. Tujuannya antara lain mencegah pencemaran, memenuhi kewajiban, penaatan, meningkatkan efisiensi energi dan sumber daya, serta meningkatkan kinerja lingkungan. Dengan kata lain, ISO 14001 ini lebih menekankan bagaimana organisasi mengelola lingkungan secara sistematis daripada hanya sekedar memiliki fasilitas pengolahan lingkungan. Evolusi ISO 14001 bukan standar yang baru yang muncul. Versi pertama diterbitkan tahun 1996, kemudian diperbarui pada tahun 2004, dan selanjutnya pada tahun 2015. Sekarang kita sudah memasuki edisi terbaru, yaitu ISO 14001 2026 yang diterbitkan pada April tahun 2026.
Kalau kita melihat evolusinya, pendekatan ISO 14000 ini juga ikut berkembang. Pada awalnya perhatian sangat kuat pada pengendalian aspek lingkungan dan pencegahan pencemaran, kemudian berkembang menjadi risk-based thinking dan leadership pada edisi 2015, dan pada edisi 2026 ini, perhatian semakin kuat terhadap isu climate change, biodiversity, resource efficiency, value chain, serta keterkaitan dengan kinerja lingkungan dan hasil bisnis. Jadi perkembangan standar ini menunjukkan bahwa isu lingkungan semakin bergeser dari fungsi pendukung menjadi bagian dari pengambilan keputusan organisasi. Fakta perubahan ISO 14001 tahun 2026, sekarang kita masuk pada eh, tahun yang baru, edisi baru. Yang pertama adalah fokus yang lebih jelas terhadap perubahan iklim. Artinya organisasi perlu memahami bagaimana perubahan iklim dapat mempengaruhi kegiatan dan kinerja organisasinya, sekaligus bagaimana aktivitas organisasi dapat berkontribusi terhadap perubahan iklim. Kedua adalah biodiversity atau keanekaragaman hayati. Ini penting, terutama bagi organisasi yang aktivitasnya berhubungan langsung dengan penggunaan lahan, sumber daya alam, air, atau berada di sekitar ekosistem yang sensitif. Ketiga adalah resource efficiency. Jadi, kita tidak hanya bertanya bagaimana limbah ini dikelola, tetapi juga bagaimana supaya sumber daya yang digunakan sejak awal lebih sedikit dan lebih efisien. Keempat adalah semakin kuatnya hubungan antara IMS dengan strategi bisnis dan value chain. Jadi aspek lingkungan tidak hanya dilihat dari aktivitas internal perusahaan, tetapi juga perlu mempertimbangkan proses, produk, jasa, dan pihak eksternal yang relevan. Dan yang paling penting, bukan membuat sistem yang sepenuhnya baru. Standar ini membangun dari kerangka yang sudah ada, tetapi memberikan kejelasan dan penekanan yang lebih kuat pada tantangan lingkungan saat ini. Berikut kita melihat struktur ISO 14001 dari klausul 4 sampai dengan 10 merupakan bagian utama yang digunakan untuk membangun dan menjalankan sistem manajemen lingkungan. Klausul 4 membahas content of the organization, yaitu memahami kondisi organisasi. Klausul 5 membahas leadership karena sistem tidak akan efektif tanpa keterlibatan manajemen. Klausul 6 adalah planning, tempat organisasi menentukan aspek risiko, kewajiban, dan tujuannya. Klausul 7 mengenai support seperti kompetensi, komunikasi, dan informasi yang terdokumentasi. Klausul 8 mengenai operation, yaitu bagaimana pengendalian ditetapkan dalam kegiatan operasional. Klausul 9 mengenai performance evaluation dan klausul 10 mengenai improvement. Struktur tersebut kemudian dapat kita pahami melalui pendekatan PDCA. Kalau kita lihat menggunakan pendekatan PDCA, tahap pertama adalah plan. Di sini organisasi memahami konteks leadership, aspek lingkungan, kewajiban penataan, risiko peluang, kemudian menetapkan tujuan. Kemudian check, plan, do, yaitu menyediakan support menjalankan operational control, check, yaitu melakukan monitoring evaluasi, audit internal dan manajemen review. Terakhir adalah action, yaitu melakukan perbaikan ketidaksesuaian dan melakukan continuous improvement. Yang menarik dari PDCA ini adalah sistem ini tidak memiliki titik akhir sehingga melakukan improvement organisasi kembali melakukan planning berdasarkan kondisi terbaru. Jadi ISO 14001 ini bukan proyek sekali selesai, sistemnya harus terus berputar dan berkembang mengikuti perubahan organisasi dan lingkungan. Kita mulai dari klausul 4, yaitu context of organization. Maksudnya adalah organisasi harus memahami kondisi yang dapat mempengaruhi sistem manajemen lingkungan. Ada isu internal eksternal, kemudian di sini juga ada contohnya isu eksternal internal ini dapat berupa perubahan regulasi, ya kemudian ada perubahan iklim, kemudian ketersediaan sumber daya, kondisi lingkungan sekitar, atau tuntutan pelanggan. Sedangkan isu internal ini dapat berupa proses produksi contohnya, kemudian teknologi, struktur organisasi, kompetensi, atau kebijakan perusahaan. Kemudian organisasi juga harus memahami interested parties atau pihak yang berkepentingan, misalnya pemerintah, masyarakat sekitar, pelanggan, pekerja, supplier, dan investor. Dari sana organisasi menentukan skop IMS atau batas penerapan sistem manajemen lingkungan.
Jadi, klausul 4 sebenarnya menjawab pertanyaan, kita berada di lingkungan seperti apa, siapa yang berkepentingan, dan apa saja yang harus kita kelola. Pada klausul 5 terkait dengan leadership, mengapa ISO ini menekankan pada leadership? Karena sistem lingkungan tidak akan berjalan hanya karena ada satu orang EHS yang bertanggung jawab. Misalnya perusahaan ingin mengurangi konsumsi energi. EHS dapat membuat program, tetapi keputusan untuk mengganti mesin, melakukan investasi, dan mengubah proses membutuhkan dukungan manajemen. Karena itu top manajemen harus memastikan adanya kebijakan, sumber daya, integrasi IMS ke dalam proses bisnis, komunikasi, dan tanggung jawab yang jelas. Selain itu, leadership juga berkaitan dengan budaya lingkungan. Artinya, kepedulian terhadap lingkungan harus menjadi bagian dari cara orang bekerja sehari-hari. Jadi, leadership bukan sekedar tanda tangan kebijakan, leadership berarti memastikan bahwa lingkungan benar-benar masuk ke dalam pengambilan keputusan organisasi. Klausul 6 merupakan bagian yang sangat penting karena disinilah organisasi melakukan perencanaan. Pertama adalah environmental aspect. Kita mencari aktivitas yang berinteraksi dengan lingkungan, misalnya penggunaan air, listrik, bahan bakar, bahan kimia, emisi maupun limbah. Kemudian kita melihat dampaknya. Berikut adalah compliance obligation, artinya organisasi harus mengetahui peraturan dan persyaratan lain yang berlaku terhadap aktivitasnya. Kemudian risk opportunity, risiko misalnya perubahan regulasi atau kekurangan sumber daya yang dapat mengacu kepada pencapaian tujuan lingkungan. Sedangkan opportunity dapat berupa teknologi baru yang lebih hemat energi atau peluang pemanfaatan kembali limbah. Setelah itu organisasi harus menetapkan environmental objectivities, misalnya mengurangi konsumsi air, mengurangi emisi, atau meningkatkan recycling rate. Dan pada ISO 14001/2026 ini terdapat penekanan yang lebih jelas mengenai planning of change, yaitu ketika organisasi mengalami perubahan. Aspek lingkungan juga perlu dipertimbangkan dalam proses tersebut. Pada ISO menjelaskan bahwa pendekatan formal terhadap managing change pada klausul 6.3 ini adalah hal yang baru pada ISO 14001 tahun 2026. Jadi jangan menunggu masalah terjadi baru kita bertindak, risiko dan dampak harus dipertimbangkan sejak tahap perencanaan. Selanjutnya, setelah perencanaan selesai, kita masuk ke klausul 7 sampai dengan 10. Klausul 7 atau support memastikan organisasi memiliki kemampuan untuk menjalankan sistem. Contohnya adalah kompetensi orang yang mengoperasikan IPAL, contohnya ya, harus memiliki kompetensi yang sesuai. Awareness juga penting, operator harus memahami mengapa limbah harus dipisahkan, apa akibatnya jika prosedur tidak dijalankan, kemudian komunikasi dan informasi terdokumentasi. Klausul 8 atau operation memastikan pengendalian diterapkan pada aktivitas yang nyata, misalnya pengoperasian IPAL, pengolahan limbah B3, pengendalian emisi, kesiapsiagaan tanggap darurat, dan lain sebagainya. Pada klausul 9, mengevaluasi apakah semua itu efektif. Kita melakukan monitoring, audit internal, kemudian manajemen review. Kalau ditemukan masalah, masuk ke klausul 10, yaitu corrective action dan continuous improvement. Jadi sederhananya kita siapkan orang dan sistemnya, kita jalankan, kita ukur, lalu kita perbaiki. Berikut adalah studi kasus 1 pada industri tekstil. Sekarang kita lihat contoh penerapan di industri tekstil. Industri tekstil dapat menggunakan air dalam jumlah yang besar, terutama pada proses pencelupan, pencucian, pembilasan, dan finishing. Salah satu aspek lingkungannya adalah penggunaan air yang timbul dan timbulnya air limbah yang mengandung zat pewarna serta bahan kimia. Pengendalian pengendalian pertama yang dilakukan yaitu menggunakan IPAL. Tetapi ISO 14001/2026 ini mendorong kita untuk berpikir lebih jauh. Apakah kita hanya mengolah limbah setelah terbentuk atau juga kita bisa mengurangi limbah dari sumbernya? Disinilah cleaner production berperan atau produksi bersih. Misalnya mengoptimalkan penggunaan bahan kimia, mengurangi penggunaan air, atau memperbaiki efisiensi proses, kemudian melalui water recycling sebagai bagian dari air yang sudah dimanfaatkan, diolah kembali,
dan dapat dimanfaatkan kembali untuk penggunaan yang sesuai. Jadi ada 3 level pendekatan: pengendalian limbah, pengurangan sumber daya, mengurangi penggunaan sumber daya, dan mencegah pencemaran dari sumbernya. Pada industri studi kasus 2, industri pertambangan, berikut industri pertambangan. Aktivitas pertambangan ini memiliki karakteristik lingkungan yang berbeda. Salah satunya adalah sedimentasi. Ketika terjadi hujan, material tanah atau sedimen dapat terbawa aliran air. Karena itu dapat digunakan sedimen pond untuk mengendalikan dan menampung sedimen sebelum air dialirkan lebih lanjut. Kemudian ada masalah debu dari aktivitas kendaraan, pengangkutan material, atau aktivitas pengolahannya. Salah satu pengendaliannya adalah dust suppression misalnya, melalui penyiraman atau metode pengendalian lain yang sesuai. Setelah kegiatan pertambangan, terdapat kebutuhan reklamasi dan revegetasi. Jadi tidak dapat melihat bahwa pengelolaan lingkungan pada pertambangan bukan hanya kegiatan produksi berlangsung, tetapi juga mempertimbangkan pemulihan kondisi lingkungan setelah kegiatan. Pada studi kasus 3 di rumah sakit menghasilkan berbagai jenis limbah, seperti yang kita tahu, dan sebagian memiliki karakteristik yang infeksius dan juga berbahaya. Artinya limbah harus dipisahkan sejak dari sumber sesuai dengan jenis dan karakteristiknya. Mengapa ini penting? Karena kalau semua limbah dicampur, limbah yang sebenarnya bukan limbah berbahaya dapat ikut terkontaminasi, dan jumlah limbah yang harusnya diperlukan secara khusus menjadi lebih besar. Kemudian untuk jenis limbah tertentu dapat digunakan teknologi seperti autoclave sesuai dengan persyaratan dan klasifikasi atau karakteristik limbah tersebut. Selain itu, pengelolaan limbah B3 membutuhkan dokumentasi dan pelacakan melalui manifest sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam kasus rumah sakit, environment management tidak hanya bicara tentang teknologi pengolahan, tetapi juga segregasi, kompetensi, dokumentasi, dan traceability. Baik, selanjutnya pada industri kelapa sawit, salah satu isu utama adalah POM atau Palm Oil Mill Effluent, yaitu limbah cair yang dihasilkan dari proses pengolahan kelapa sawit. Selain beban pencemar pada air limbah, pengolahan POME juga berkaitan dengan potensi pembentukan metana, yang merupakan gas rumah kaca dengan potensi pemanasan global yang sangat tinggi. Salah satu pendekatan adalah menangkap biogas dan memanfaatkannya sebagai sumber energi. Kemudian kita dapat menerapkan konsep zero waste, yaitu berusaha memanfaatkan hasil samping proses sebanyak mungkin. Konsep ini kemudian berkembang ke arah circular economy. Dalam circular economy, kita tidak melihat material dengan pola yang ambil gunakan buang, tetapi kita mencoba mempertahankan nilai material tersebut selama mungkin melalui penggunaan kembali, pemanfaatan hasil samping, ya, kemudian recycling atau recovery. Jadi pengelolaan lingkungan dapat sekaligus menghasilkan efisiensi dan nilai ekonomi yang baru. Pada studi kasus 5 di kawasan industri, tantangannya adalah terdapat banyak tenan dalam proses produksi yang berbeda. Akhirnya, karakteristik air limbah dan resiko lingkungannya juga berbeda. Salah satu solusinya adalah wastewater treatment plant yang terpusat. Dengan sistem ini, pengolahan air limbah dapat dilakukan secara lebih integrasi dengan pengendalian yang terkoordinasi. Tetapi pengelolaan kawasan industri saat ini juga dapat diperkuat melalui online monitoring. Data dari berbagai parameter dapat dipantau secara lebih cepat dan kemudian ditampilkan melalui environmental dashboard. Ini penting karena semakin cepat kita mendapatkan data, semakin cepat pula kita dapat mengetahui adanya penyimpangan. Jadi, digitalisasi bukan sekadar membuat tampilan dashboard menjadi lebih bagus. Tujuan sebenarnya adalah membuat pengambilan keputusan lingkungan menjadi lebih cepat berbasis data. Pada monitoring kinerja lingkungan, setelah semua sistemnya berjalan, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana kita tahu bahwa kinerja lingkungan benar-benar membaik? Jawabannya adalah melalui pengukuran dan KPI. Misalnya kita mengukur CO2 untuk melihat kinerja emisi. BOD, COD, TSS dapat digunakan untuk mengevaluasi kualitas air limbah. PM2,5 dan PM10 dapat digunakan untuk melihat kualitas udara partikulat. Kemudian kita dapat mengukur jumlah limbah
konsumsi energi, konsumsi air, dan persentase limbah yang berhasil didaur ulang. Tetapi KPI bukan hanya angka untuk dimasukkan ke laporan, kita harus juga melihat trennya. Misalnya konsumsi air tahun ini turun 10%, kita perlu mengetahui penyebabnya apa. Kalau meningkat, kita harus juga mencari tahu penyebabnya. Jadi siklusnya adalah measure, analyze, evaluate, dan improve. Inilah yang membuat sistem manajemen lingkungan menjadi berbasis bukti dan bukan hanya berdasarkan asumsi. Pada integrasi ISO ini, satu sistem banyak manfaat untuk kinerja berkelanjutan. ISO 14001 ini juga tidak harus berdiri sendiri. Dalam organisasi biasanya kita memiliki beberapa sistem manajemen ya seperti 19001 yang berfokus pada quality management, 9001 mohon maaf. Kemudian ada 14001 berfokus pada environmental management, sedangkan ISO 45001 berfokus pada occupational health and safety. Karena ketiganya memiliki struktur manajemen yang kompatibel, organisasi dapat mengintegrasikannya menjadi integrated management system. Contohnya, satu proses audit internal dapat mempertimbangkan aspek mutu, lingkungan, dan ketiga sekaligus. Satu proses manajemen review juga dapat membahas ketiga sistem tersebut. Manfaatnya adalah mengurangi duplikasi, meningkatkan efisiensi, dan membuat sistem manajemen lebih terintegrasi dengan proses bisnis. Jadi, target akhirnya bukan mempunyai banyak sistem yang berjalan sendiri-sendiri, tapi satu sistem bisnis mampu mengelola mutu, lingkungan, dan keselamatan secara terpadu. Tantangan implementasi dalam praktiknya ini, implementasi ISO 14001 tidak selalu mudah ya. Tantangan pertama adalah sumber daya manusia. Dokumen yang bagus tidak akan efektif kalau orang yang menjalankan tidak memahami maksudnya. Yang kedua adalah budaya organisasi, misalnya perusahaan memiliki prosedur pemilahan limbah, tetapi pekerja terbiasa mencampur limbah. Maka masalahnya bukan hanya pada prosedur, tetapi pada budaya dan kebiasaan. Ketiga adalah investasi. Beberapa pengendalian kebutuhan teknologi seperti IPAL, monitoring emisi, dan sistem digital. Keempat adalah regulasi, karena kewajiban lingkungan dapat berubah dan organisasi harus selalu melakukan pemantauan. Kemudian ada digitalisasi dan ESG reporting. Perusahaan semakin dituntut untuk memiliki data lingkungan yang akurat, konsisten, dan dapat ditelusuri. Jadi tantangan terbesar sebenarnya adalah bagaimana membuat sistem tersebut benar-benar hidup dalam organisasi. Bukan hanya lengkap di atas kertas. Perubahan pendekatan lingkungan juga memiliki implikasi bagi tiga kelompok. Dari sisi pemerintah, kita bisa melihat semakin kuatnya dorongan terhadap green industry, pengurangan karbon, dan pelaporan lingkungan secara digital. Pemerintah tidak hanya berperan sebagai pembuat regulasi, tetapi juga menciptakan lingkungan kebijakan yang mendorong industri melakukan transformasi. Dari sisi industri, isu lingkungan semakin terhubung dengan ESG, circular economy, dan zero net. Artinya perusahaan harus mulai memasukkan lingkungan ke dalam strategi bisnis. Sedangkan sisi akademisi, kebutuhan terhadap green teknologi, riset, dan inovasi semakin besar. Akademisi dapat membantu menjawab pertanyaan teknologi apa yang lebih efisien, bagaimana mengurangi dampak, dan bagaimana membuat solusi lingkungan menjadi lebih ekonomis. Jika ketiganya harus bergerak bersama, pemerintah membuat arah kebijakan, industri menerapkan, dan akademisi menghasilkan pengetahuan serta inovasi. Strateginya, bagaimana dalam mempersiapkan implementasi ISO 14001-2026 ini? Yang pertama tentu leadership commitment. Manajemen harus menjadikan lingkungan sebagai bagian dari keputusan bisnis. Kedua adalah risk-based EMIs. Organisasi harus memprioritaskan sumber daya pada risiko dan aspek lingkungan yang paling signifikan. Ketiga adalah digital monitoring, data lingkungan harus semakin mudah dikumpulkan, dianalisis, dan ditampilkan. Kemudian kita masuk ke artificial intelligence (AI), ke depan dapat digunakan untuk membantu menganalisis data, tren, mendeteksi pola abnormality, atau memprediksi potensi masalah. Tetapi AI bukan sebagai pengganti manusia, AI adalah alat bantu untuk pengambilan keputusan. Berikutnya adalah climate change adaptation. Organisasi tidak hanya perlu mengurangi kontribusi terhadap perubahan iklim, tetapi juga mempersiapkan diri menghadapi dampaknya. Kemudian ada circular economy dan green supply chain. Artinya,
Pendekatan lingkungan tidak berhenti di dalam pabrik, tetapi juga mempertimbangkan bagaimana bahan baku diperoleh, bagaimana produk digunakan, sampai bagaimana produk atau material ditangani setelah masa penggunaannya. Jadi strategi ISO 14001 2026 ini pada akhirnya adalah mengintegrasikan lingkungan ke dalam cara organisasi mengambil keputusan. Dari seluruh pembahasan dapat ditarik beberapa kesimpulan. Yang pertama, ISO 14001 ini merupakan kerangka yang sistematis untuk membantu organisasi mengelola aspek dan dampak lingkungan. Kedua, ISO 14001 2026 ini bukan berarti organisasi harus membangun sistem dari nol. Kerangka IMS sudah dapat dikenal dengan tetap menjadi dasar, tetapi dapat menekankan lebih kuat terhadap isu lingkungan. Saat ini termasuk climate change, biodiversity, resources efficiency, value chain, leadership, measurable environment performance. Ketiga, keberhasilan implementasi tidak ditentukan oleh dokumen atau sertifikat saja. Kita membutuhkan leadership, kompetensi sumber daya manusia, kepatuhan terhadap regulasi, pengukuran kinerja, continuous improvement. Dan yang terakhir, ISO 14001 ini dapat diintegrasikan dengan ISO 9001, ISO 45001 sehingga organisasi dapat memiliki sistem manajemen yang lebih efisien dan terpadu. Jadi, pesan utama dari presentasi ini adalah ISO 14001 ini bukan sekedar standar untuk mendapatkan sertifikat. ISO 14001 ini adalah cara organisasi mengubah kepedulian terhadap lingkungan menjadi sistem, tindakan, data, dan hasil yang dapat diukur. Baik, demikian presentasi kami mengenai implementasi ISO 14001 2026. Jika kita tarik kembali seluruh pembahasan, pengelolaan lingkungan sebenarnya bukan hanya tentang bagaimana kita mengurangi limbah setelah limbah tersebut muncul. Lebih jauh dari itu, kita perlu memahami sumber masalahnya, merencanakan pengendaliannya, melibatkan leadership seluruh organisasi, mengukur kinerjanya, kemudian terus melakukan perbaikan. Dengan pendekatan tersebut, sistem manajemen lingkungan dapat memberikan manfaat bukan hanya bagi lingkungan, tetapi juga bagi efisiensi, kepatuhan, keberlangsungan bisnis, dan daya saing organisasi. Seperti yang kami sampaikan pada slide terakhir, sistem manajemen lingkungan bukan sekadar memenuhi standar, tetapi adalah fondasi organisasi untuk menciptakan nilai ekonomi, sosial, lingkungan secara berkelanjutan. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu, serta rekan-rekan semua. Kami akhiri presentasi hari ini. Jika ada yang perlu diklarifikasi, silakan bisa disampaikan di kolom komentar. Jika ilmu ini bermanfaat, tolong dibantu untuk like dan disebarkan ke rekan-rekan lainnya agar bisa meningkatkan pengetahuan atau mendapatkan insight yang baru dari apa yang telah kami sampaikan. Akhir dari presentasi ini kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.